Assalamualaikum teman-teman. Tahukah kamu, di dalam tubuh kita ada miliaran pekerja kecil yang selalu sibuk. Mereka adalah sel. Tanpa sel, kita tidak akan bisa hidup. Yuk, di video ini kita kenalan lebih dekat dengan sel, mulai dari strukturnya sampai fungsinya. Selamat menonton. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Dengan adanya sel dalam tubuh makhluk hidup, maka kehidupan bisa terjadi. Berikut adalah struktur sel dan fungsinya. Membran plasma atau membran sel adalah lapisan terluar yang memisahkan isi sel dengan lingkungan luar. Bagian sel ini memiliki dua lapisan yang dibentuk oleh molekul fosfolipid. Fungsi membran sel yaitu untuk memberikan bentuk sel, melindungi isi sel, serta memungkinkan suatu zat masuk dan keluar sel. Yang kedua adalah nukleus. Nukleus atau inti sel adalah komponen paling penting dalam struktur sel manusia. Bagian inilah yang memberi perintah agar sel tumbuh, matang, membelah atau mati. Inti sel juga memiliki lapisan khusus yang disebut selubung nukleus. Fungsinya adalah melindungi materi genetik di dalamnya, yaitu DNA, dan memisahkan inti sel dari bagian sel lainnya. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel manusia yang mengelilingi nukleus. Bagian sel ini juga menjadi tempat berbagai organel sel. Semua fungsi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan sel dilakukan di sitoplasma. Kemudian struktur yang keempat adalah sitoskeleton. Sitoskeleton berbentuk menyerupai benang-benang tipis dalam sitoplasma yang membentuk struktur sel manusia. Bagian sel ini berfungsi untuk menentukan bentuk sel, memungkinkan sel bergerak, serta menggerakkan organel dan zat lain yang berada di dalam sel. Kemudian yang kelima adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi dalam proses metabolisme, yaitu mengubah makanan menjadi sumber energi. Dengan energi tersebut, sel pun dapat bergerak maupun beraktivitas untuk menjalankan fungsinya. Kemudian, struktur yang keenam adalah lisosom. Lisosom mengandung enzim yang berfungsi untuk mengurai dan mendaur ulang sisa hasil metabolisme. Proses penguraian tersebut juga dapat menghilangkan partikel asing seperti bakteri atau virus yang masuk ke dalam sel. Komponen dalam struktur sel manusia berikutnya adalah ribosom. Beberapa organel sel ini tersebar secara bebas dalam sitoplasma, tetapi sisanya menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom berfungsi untuk membentuk protein dari asam amino. Pembentukan protein di ribosom ini akan berhubungan langsung dengan DNA di dalam sel. Proses tersebut disebut dengan translasi DNA. Kemudian selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma bertugas untuk memproses dan memindahkan molekul yang dihasilkan di dalam sel. Organel sel ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan kasar. Retikulum endoplasma halus berperan dalam pembentukan lemak dan karbohidrat, sedangkan retikulum endoplasma kasar menjadi tempat menempelnya ribosom yang berperan dalam pembentukan protein. Selanjutnya ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi merupakan organel sel yang terletak di dalam nukleus. Organel sel ini berfungsi membantu pembentukan protein dan mempersiapkannya untuk dipindahkan keluar sel. Kemudian yang terakhir adalah vakuola atau vesikel. Vakuola atau vesikel berbentuk seperti kantung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan di dalam sel. Kantung tersebut dapat menyimpan protein, limbah, dan sumber makanan. Dari pembahasan tadi, kita tahu bahwa sel adalah unit terkecil kehidupan yang menyusun tubuh kita. Setiap bagian sel memiliki fungsi khusus, mulai dari membran sel yang melindungi, inti sel yang mengatur, hingga mitokondria yang memberi energi. Walaupun ukurannya sangat kecil, sel bekerja tanpa henti agar kita bisa bernafas, bergerak, berpikir, dan memberikan kehidupan. Jadi teman-teman, dari sesuatu yang begitu kecil seperti sel, kita bisa belajar bahwa setiap hal memiliki perannya sendiri. Tanpa sel tidak ada kehidupan.
Jadi, mari kita jaga tubuh kita, karena itu berarti kita menjaga miliaran sel di dalamnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.